Ini masalah kita sebenarnya nih, mohon maaf nih Betul. Bapak Ibu. Salah satu masalah kita di Indonesia, di bangsa ini juga salah. Ini bukan kata saya, kata banyak top manajemen asing yang pernah bekerja sama dengan saya, baik pada saat DHM masih ada di korporasi jadi karyawan, maupun pada saat DHM sudah menjadi independen, kemudian diskusi dengan beberapa pimpinan-pimpinan perusahaan yang kebetulan warga negara asing. Ya. Mereka banyak loh Bapak Ibu yang menyatakan, terutama yang dari background barat ya. Mereka banyak yang frustasi melihat karakternya karyawan Indonesia, ya, yang mohon maaf, yang tidak berani speak up. Tidak berani speak up di depan orangnya, tidak berani speak up di pertemuan meeting. Nggak berani itu ngomong. Ada pertanyaan? Diam semua. Yes bos, oke bos. Mengerti? Mengerti. Begitu, ya meeting selesai. Kelas dismiss, meeting dismiss, semua pergi. Begitu buka pintu. Itu harusnya begini, harusnya begitu, harus begini. Nah, itu tuh bangsa kita itu, ya kan? Nggak peduli levelnya nih, mohon maaf. Itu bahasanya netizen syndrome, Pak. Nah, terus dia ngoceh di belakang. Ngoceh di belakang kan? Ngoceh di belakang, di grup WhatsApp yang nggak ada kamunya, kan begitu. Terus bikin bikin VT, ya kan, bikin TikTok dan sebagainya. Nah, itu karakter yang nggak benar. Dan itu salah satu hal yang sangat dibenci oleh orang-orang asing. Ya, manajemen asing, terutama manajemen asing yang dari barat. Ya. Karena mereka memang karakternya, budaya mereka di sana to the point, langsung lukis, straightforward. Ya. Jadi kalau memang ada masalah, nggak suka, ngomong langsung, Pak saya nggak suka sama Bapak tuh gini dan sebagainya. Tapi bukan ke personalnya, mungkin masalah cara dia menegur dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan. Apabila kita punya ide dan sebagainya dalam meeting, kita harus berani ngomong. Dan itu sangat sedikit, Pak Abi. Even Gen Z yang sekarang ada. Ya sekarang sudah mulai ada sebagian kecil tapi yang berani ngomong ya. Itu dan dengan cara berbicara versi mereka yang mungkin menurut generasi kita itu dianggap ada sebagian yang bilang nggak sopan ngomongnya. Tapi kita harus pahami lah, kan itu nanti mereka harus belajar bicara lebih profesional dan sebagainya. Tapi itu harus kita apresiasi, mereka berani ngomong. Cuman jumlahnya masih sangat kecil, masih jauh dari harapan. Bahkan sebagian dari manajemen barat tadi itu sampai frustasi bilang ke saya. Sampai dia tuh saking keselnya itu Pak, dalam beberapa momen dia sempat bilang, Denny, aku yang gila, aku yang nggak pantas di Indonesia, bagaimana sih Dan gitu ini? Orang-orang ini nggak ada yang ngomong satupun gitu. Diajak meeting nggak ada yang ngomong segala. Tapi di luar meeting sibuk ngerumpi di luar. Nah itu sampai mereka ngomong kayak gitu. Saya ketawa. Ya saya bilang bahwa itu salah satu karakter di Indonesia dan memang itu yang harus kita rubah. Nah biasanya yang dilakukan, yang saya lakukan pada saat kondisi seperti itu, pada saat meeting, saya menjadi orang yang mendahului untuk bertanya. Pada saat diskusi nanti yang lain nimbalin. Nah pada saat nimbalin baru tuh muncul pertanyaan lain. Jadi saya tanda kutip ya agak bukain dikit lah pintunya gitu, mancing duluan kan gitu, baru itu nyambung. Kalau nggak ada yang mancing seperti itu nggak bakal ada ngomong Pak, diam aja semua. Ya begitu, itu salah satu PR HR juga tuh Pak. Iya, masalah integritas. Itu yang sangat urgent ya. Gimana membuat karyawan berani ngomong. Berani ngomong. Demikian.